حي على الفلاح. Maka Nabi Isa mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Pengembaraan dia mengusap bumi dengan pengembaraannya diberi gelar Al-Masih. Itulah arti Al-Masih, yang mengusap bumi dengan pengembaraannya. Datang Nabi Isa alaihissalam kepada satu kaum yang sedang mencuci pakaian. Nabi Isa berkata pada kaum tadi, kalian sibuk mencuci pakaian, membersihkan pakaian kalian dari noda dan kotoran, tapi kalian tidak pernah mensucikan hati kalian dari dosa-dosa kalian. Siapa engkau? Berimanlah kepadaku dan bersaksilah, aku Isa bin Maryam, Nabi dan Rasul Allah untuk kalian. Aku diutus untuk menyeru kalian beriman kepada Allah. Maka berimanlah mereka. Salah satu yang beriman dari mereka adalah Barnabas. 6 orang beriman tuh. Pergi lagi melakukan pengembaraan. Ada satu desa di mana banyak orang buta sejak lahir, diusap oleh Nabi Isa dengan mengucapkan Bismillah, maka sembuh itu butanya. Ada orang berpenyakit sopak, diusap oleh Nabi Musa, sembuh biiznillah. Mengembara lagi, bertemu dengan orang-orang yang sedang memancing ikan. Dengan anak mancing berjam-jam kan, diisuk jedur Nabi kepeting jedor. Tanu mancing dah. Maka Nabi Isa berkata kepada para tukang pancing tadi, hei bapak-bapak tukang pancing, kalian sibuk mencari bekal untuk hidup kalian di dunia, tapi kapan kalian meluangkan waktu kalian mengumpulkan bekal untuk akhirat kalian? Siapa anda? Aku Isa bin Maryam Al-Masih, utusan Allah. Aku diutus untuk menyeru kalian beriman kepadanya. Maka Nabi Isa pun memberikan wejangan pada mereka, mereka pun beriman. 6 orang menjadi pengikut Nabi Isa. Salah satu dari mereka bernama Yakobus. Maka genaplah jumlah mereka menjadi 12 dan mereka disebut Hawariyun. Di saat Nabi Isa melakukan perjalanan menyelamatkan diri, masuklah Yudas Iskariot alias Samiri ke zaman Nabi Isa. Nabi Isa berkata kepada pengikutnya, hati-hati iblis masuk ke tengah-tengah kalian. Para pengikutnya menganggap yang disebut iblis itu jin. Yang faham betul yang dimaksudkan iblis itu adalah Yudas, adalah Barnabas. Barnabas paham, jangan-jangan si Yudas nih yang maksudkan Nabi Isa. Betul. Banyak kesempatan Yudas ingin berhadapan dengan Nabi Isa, tapi selalu terhalang oleh malaikat Jibril. Sampai kadongkol tuh Yudas ingin berhadapan dengan Nabi Isa. Ketika Yudas ke sini, Nabi Isa ke sana. Ketika Yudas ke sana, Nabi Isa, oh kaditu. Jadi papaling pangwai. Sampai kageram itu si Yudas. Terakhir berkata pada Barnabas, sampaikan aku ingin bertemu dengan Isa bin Maryam, dengan Nabiullah, dengan Rasulullah. Maka Barnabas menyampaikan pada Nabi Isa, Nabi Isa mengatakan pada Barnabas, hei Barnabas, katakan, belum tiba saat perjumpaan kita. Perjumpaan kita nanti di akhir zaman. Oh, kata Nabi Isa tuh kepada si Yudas Iskariot. Ini menguatkan kalau Yudas itu Dajjal. Betul, makin kuat lagi ketika ceritanya dilanjutkan. Tapi jamnya nih nggak cukup. Lanjut. Gimana? Saya ada kajian di Jati Handap Cicahem ya. Baik Ibu Fila, kita percepat. Nah, sampai di suatu saat ketika Allah melihat Yudas Iskariot ini akan berkhianat, maka Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran ini. Maaf, ayat sebelumnya. Nah ini nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Izqalallah, dan ingatlah Muhammad ketika Allah berfirman, ya Isa, hei Isa, ini mutawafik, sesungguhnya aku akan menidurkan engkau. Kalimat mutawafik ini tidur. Surat Al-An'am ayat keberapa tuh? 62 apa? Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail, dan dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam. Nah, wafat di sini artinya tidur. Jadi Nabi Isa ditidurkan, wa rafiqa ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan mensucikan kau dari orang-orang kafir. Ada yang menyebutkan bahwa mutahhiruka ini adalah bersihkan namanya. Allah tunjukkan yang bergelar Al-Masih bukan Dajjal, tapi Nabi Isa alaihissalam. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan aku akan menjadikan orang-orang mengikutimu lebih kuat dan lebih mulia dari orang kafir sampai hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah kembali kalian, fahkumu bainakum, aku akan menghukumi di antara kalian, bima kuntum fi tahtalifun, atas apa yang kalian perselisihkan.
Maka Nabi Isa, sebelum Allah berfirman begini, Nabi Isa berseru kepada kaumnya. Ingat kaumku, tidak lama lagi akan datang pada kalian, kelak di antara kalian ada yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Maka apa yang terjadi? Tidak lama kemudian datang seseorang dari pengikut Nabi Isa yang bernama Hawariyun ini, yang digelari Hawariyun. Wailun lana wailun lana, celakalah kita. Intabihu antum wa intabihu anta ya Rasulullah. Bersembunyilah kalian dan bersembunyilah Anda wahai utusan Allah. Sesungguhnya Herodes dan pasukan Romawi, mereka dituntun oleh Sanhedrin, para pendeta yang memasukkan Taurat kita, ya, untuk datang membunuh kita. Maka Nabi Musa memerintahkan semua Hawariyun bersembunyi. Nabi Isa pun bersembunyi. Nah, di saat itulah Herodes datang dan pasukan Romawi. Ya, Herodes berkata, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan kepadaku di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan menjadikan dia patih kerajaanku dan aku akan mengangkat dia aku akan memberi dia sepertiga harta kerajaanku. Ada yang tergiur tuh dari mereka yang bersama Nabi Isa. Siapa? Yudas Iskariot. Yudas keluar memberitahukan pada Herodes di mana Nabi Isa bersembunyi. Ya. Mari ikuti aku. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Maka ketika dia akan masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, di sini Allah berfirman seperti ini. Maka Nabi Isa pun ditidurkan Allah dan diangkat ke Matlaul A'la. Kita tidak tahu di mana tempat Matlaul A'la. Rasul tidak menyebutkan. Maka Nabi Isa sudah tidak ada. Begitu Yudas mau masuk, tunggu aku akan pastikan apakah Al-Masih ada di dalam atau tidak. Maka ketika Yudas masuk, culang-cileng dia. Apa culang-cileng bahasa Inggris nate? Pelanga-pelongo. Mana Isa bin Maryam tadi ada di sini? Disitulah Allah merubah wajahnya menjadi Isa bin Maryam. Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim, dan perkataan mereka, inna qatalnal Masih Isa bin Maryam Rasulullah, dan klaim para pendeta Sanhedrin. Him di sini kembali kepada para pendeta Sanhedrin. Inna qatalnal Masih Isa bin Maryam Rasulullah, kami sedang membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Berarti mati tidak Nabi Isa? Tidak, kan tidak dibunuh. Wa ma salabuhu, dan tidak pula menyalibnya. Lalu siapa yang disalib? Apakah Nabi Isa? Bukan. Siapa? Walakin syubihalahum, tapi orang yang Allah serupakan dengan Isa. Siapa yang Allah serupakan? Yudas Iskariot alias Samiri alias Dajjal. Diserupakan wajahnya menjadi Nabi Isa. Maka ketika Yudas datang kembali kepada Herodes, siapa yang ditangkap? Si Yudas inilah yang ditangkap. Mana Isa bin Maryam nyampurkan, dia ditewaklah dia. Loh, kok aku yang ditangkap? Lastu Isa, anak Yudas ala dia dulu kemilai. Aku bukan Isa, aku Yudas yang menunjukkan kamu tadi. Geus cempek banget, mana teh banget Isa. Tak suara mana ke suara Isa. Ditangkaplah Yudas dan disalib. Ketika dia ditidurkan untuk disalib, dia melihat Nabi Isa dinaik ke langit, diangkat. Di saat itu Yudas berseru, Eli Eli lama sabachthani, ada dalam Bible tuh. Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Jadi Tuhan bahasa Ibraninya Eli. Cuma di Indonesia Tuhan menjadi timnas sepak bola. Eli Aiboy. Tuhan main bola. Ya. Ini menunjukkan kalau Nabi Isa diangkat dengan fisiknya. Buktinya Yudas kok bisa melihat Nabi Isa diangkat? Kalau cuma ruh kenapa bisa dilihat? Berarti Nabi Isa diangkat dengan fisiknya. Maka kemudian dibangunkan tuh si Yudas, diarak ke bukit Golgota. Golgota artinya tengkorak. Ke bukit itulah si Yudas diarak. Karena salibnya tinggi, salibnya kadang digotong, kadang dia menuk begini. Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament perjanjian lama di tangan kirinya. Itu pedang ditusuk-tusukan ke tubuh Yudas. Ketika menusuk tubuh Yudas yang dikira Yesus, dikira Nabi Isa, darah bercucuran, diminum tuh darahnya oleh para pendeta Sanhedrin dan tentara Romawi. Kenapa? Jika ada bagian tubuh Isa bin Maryam, Yesus Kristus dalam tubuh kita, bersatu dalam tubuh kita, maka tubuh kita tidak akan disentuh api neraka selamanya. Ini menjadi rukun kelima agama Kristen, Ekaristi Holy Water. Ini yang menyebabkan lahirnya agama Kristen. Ada 7 rukunnya. Rukun yang kelima, rukun meminum air suci. Ya. Di bawah, di depan patung Bunda Maria atau patung Yesus Kristus ada seloki, itu diganti, ada cairan warna merah darah. Itu diganti dengan sirup koko pandan, marjan. Kan sama merah ya? Nah,
Banyak tusukan daging menusuk, tusukan pedang menusuk tubuh Yudas, dagingnya terkelupas diambil dimakan. Jadi rukun agama Kristen yang ketiga, Ekaristikus Kudus, rukun memakan tubuh Tuhan. Kalau sekarang ketika kebaktian selesai, berbaris mereka untuk keluar, pendeta berdiri di tengah, mereka berbaris menerima roti. Haleluya. Keluar. Nah itu rukun ketiga agama Kristen. Lihat kalau mereka kebaktian di gereja, kayak gitu. Nah ini yang dimaksudkan Rasulullah SAW, yang membuat saya yakin kalau Yudas itu Dajjal. Materi kita kayaknya berlanjut nih, belum selesai nih para Allah ya. Kita belum membahas Dajjal, ini Dajjal sebelum Rasulullah. Nanti kita bahas Dajjal setelah Rasulullah SAW sampai kekinian. Seperti apa Dajjal ya. Panitia, nanti kita bertemu lagi panitia ya, dalam kasanah dakwah insyaallah ya. Episode kedua insyaallah. Nah 5 menit lagi. Ini yang membuat saya yakin kalau yang disalib itu Dajjal. Mudah-mudahan ada orang Kristen yang mendengar. Ya. Sampai keluar. Rasulullah bersabda, "Ma ba'asallahu nabiyyan katun min Adam ila taqumusah." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun dari Nabi Adam sampai hari kiamat illa anzaru qaumahum. Kecuali mereka akan menasihatkan, memperingatkan kaumnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Wal yaum sa'ukhbiru lakum ma lam yukhbir min qabl. Aku akan beritakan hari ini kepada kalian sesuatu yang belum pernah mereka sampaikan. Innahu a'war wallahu la sabi'awar. Sesungguhnya Dajjal pecak sebelah mata kanannya dan Allah tidak pecak. Ingat, a'war di sana bukan buta tapi pecak. Ada orang matanya normal tidak bisa melihat, disebutnya apa? Buta. Tapi kalau ada orang matanya rusak sebelah, disebutnya pecak. Nah, dia itu pecak. Lihat a'war dalam kamus Al-Munawir, artinya pecak. Kenapa cuma Rasulullah yang menyebutkan kalau Dajjal pecak mata kanannya? Kenapa Nabi yang lain tidak menyebutkan? Karena peristiwa pecak sebelah mata kanannya terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Herodes dengan pedangnya tadi menusuk-nusukan ke tubuh Yudas. Salah satu tusukan pedang itu mengenai mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi Dajjal normal dengan kedua mata sejak lahir. Kapan dia kehilangan mata kanannya? Di saat dia disalib, di saat perayaan Paskah. Itulah yang disebut dengan peristiwa Paskah. Makanya cuma Rasul yang tahu, karena Rasulullah berikutnya setelah Nabi adalah beliau, Nabi Muhammad SAW. Maka dikuburkanlah si Yudas Iskariot. Barnabas ingin membuktikan kalau dia Dajjal. Akan aku gali setelah 3 hari 3 malam. Kalau dia ternyata masih hidup, berarti dia Dajjal. Setelah 3 hari 3 malam, diam-diam Barnabas menggali kuburan Yudas, dan Yudas pun masih hidup. Maka yakinlah Barnabas kalau Yudas itu Dajjal. Terakhir yang dia inginkan, yang dia tunggu adalah Yudas mengaku Isa bin Maryam. Diobati bertahun-tahun hingga sembuh penyakitnya. Nah, ketika Barnabas bekerja dengan perkakasnya, datanglah Yudas Iskariot dan menepuk mejanya. Hei Barnabas, saksikanlah, aku ini adalah Isa bin Maryam. Betul kamu Dajjal, pergi kamu. Kenapa tidak dibunuh? Karena yang membunuhnya nanti Nabi Isa alaihi salam. Maka Yudas Iskariot pun pergi diusir oleh Barnabas. Maka Yudas mengembara ke seluruh dunia.